Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Anugrah Priyana, dan teman-teman saya yaitu Dewi Anwar, Nur Aziza, Eti Wenarti, dan Salma Choni. Nah, pada video kali ini kami akan mengkaji karakteristik umum mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, karakteristik anak berkebutuhan khusus bervariasi untuk setiap jenis kelainan anak, baik itu anak-anak mengalami kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, maupun masalah akademik. Karakteristik di sini akan lebih luas cakupannya karena harus dilihat dari berbagai segi fisik, akademik, kepribadian, maupun sosial emosionalnya. Mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus, pada kenyataannya masih banyak guru-guru yang belum memahaminya, terutama untuk guru-guru di sekolah umum. Padahal dengan memahami karakteristiknya, guru akan dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, berikut penjelasan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yaitu anak-anak berkelainan fisik. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik, yaitu anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Yang pertama, karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang dinyatakan dengan tingkat ketajaman penglihatan atau visus centralis di atas 20/200 dan secara pedagogis membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya di sekolah. Beberapa karakteristik anak-anak tunanetra adalah 1. Segi fisik, yaitu secara fisik anak-anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan atau mata yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini terlihat dalam aktivitas mobilitas dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimuli visual. Nah, yang ketiga, segi motorik. Hilangnya indera penglihatan sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap keadaan motorik anak tunanetra, tetapi dengan hilangnya pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan, sehingga tidak seperti anak-anak normal belajar bagaimana berjalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan dengan berbagai keterampilan orientasi dan mobilitas. Nah, yang ketiga yaitu perilaku. Kondisi tunanetra tidak secara langsung menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Manifestasi perilaku tersebut dapat berupa sering menekan matanya, bersuara dengan jarinya, menggoyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Untuk menghilangkan perilaku tersebut yaitu membantu mereka memperbanyak aktivitas atau dengan mempergunakan strategi perilaku tertentu seperti memberikan pujian atau alternatif pengajaran, perilaku yang lebih positif, dan sebagainya. Nah, adapun akademik, secara umum kemampuan akademik anak-anak tunanetra sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Keadaan ketunanetraan berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Dengan kondisi yang demikian, maka tunanetra mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk membaca dan menulis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mereka mungkin mempergunakan huruf braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Dengan asesmen dan pembelajaran yang sesuai, tunanetra dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulisnya seperti teman-teman lainnya yang dapat melihat. Nah, kelima yaitu pribadi dan sosial. Mengingat tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan, maka anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Sebagai akibat dari ketunanetraannya yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial, anak tunanetra perlu mendapatkan latihan langsung dalam bidang pengembangan persahabatan, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan, postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara atau bicara dalam perasaan, menyampaikan pesan yang tepat,
pada waktu melakukan komunikasi antar teman-teman dalam sosialnya. Karakteristik anak tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang merujuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga pada seorang anak. Adapun karakteristik dari anak tunarungu yang pertama yaitu dilihat dari segi fisik. Anak tunarungu cara berjalannya agak kaku dan membungkuk. Hal ini diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan atau gangguan pada pendengaran atau telinga anak, sehingga hal itu menyebabkan juga terjadinya tidak keseimbangan pada anggota atau aktivitas fisik lainnya, sehingga anak tunarungu ini berjalan dengan cara membungkuk untuk menyeimbangkan posisi tubuhnya pada saat berjalan. Selanjutnya yaitu penapasannya yang pendek dan tidak teratur. Hal ini diakibatkan karena anak tunarungu tidak pernah mendengar bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik cara menggunakan intonasi yang baik maupun cara berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, ia tidak mampu untuk mengatur penapasannya dengan baik. Selanjutnya yaitu cara melihatnya yang tajam, yang dimana penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan pada anak tunarungu, yang dimana sebagian besar pengalamannya ia dapatkan dari indera penglihatannya. Oleh karena itu, anak tunarungu ini biasa juga dikenal dengan anak visual. Dengan melalui penglihatannya, ia memiliki rasa keinginan tahuan. Selanjutnya yaitu pergerakan tangan yang lebih cepat, yang dimana pergerakan tangan ini digunakan anak tunarungu untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi bahasa, di mana anak tunarungu ini miskin dalam kosakata, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik, serta tata bahasanya kurang teratur. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi intelektual maupun akademik, di mana dari segi intelektualnya itu anak tunarungu ini dapat dikatakan normal, pada dasarnya tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektualnya. Namun akibat adanya keterbatasan dalam pendengaran, maka perkembangan intelektual pada anak tunarungu itu dikatakan lambat. Selanjutnya yaitu perkembangan akademiknya, yang dimana mengalami keterbatasan atau dimana perkembangan akademiknya bisa dikatakan rendah, terutama pada perkembangan akademik mata pelajaran verbal, karena terbatas dalam penggunaan bahasa atau berkomunikasi. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi sosial emosional, yang dimana anak tunarungu ini sering merasa curiga karena ia tidak bisa mendengar apa saja yang dikatakan oleh orang lain, sehingga apa yang dilihatnya dia merasa cepat curiga pada orang yang berbicara. Yang kedua yaitu sering bersifat agresif, serta pergaulan yang terbatas, yaitu hanya pada teman-teman sebayanya karena kesulitan dalam berkomunikasi. Karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak-anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang disebabkan karena pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan khusus, kelainan yang ada di syaraf pusat atau otak disebut sebagai cerebral palsy atau CP. Karakteristik cerebral palsy atau CP yaitu ada 5. Yang pertama, gangguan motorik. Pada gangguan motoriknya berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan keseimbangan. Gangguan motorik ini meliputi motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua adalah gangguan sensorik. Pusat sensoris pada manusia terletak pada otak, mengingat anak cerebral palsy adalah anak yang mengalami kelainan di otak. Maka sering anak cerebral palsy disertai gangguan sensorik. Beberapa gangguan sensorik antara lain penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Gangguan penglihatan pada cerebral palsy terjadi karena ketidakseimbangan otot-otot mata sebagai akibat kerusakan otak. Gangguan pendengaran pada anak cerebral palsy sering dijumpai pada jenis atefoid. Yang ketiga yaitu gangguan tingkat kecerdasan.
Walaupun anak cerebral palsy disebabkan karena kelainan otaknya, tetapi keadaan kecerdasan anak cerebral palsy bervariasi. Tingkat kecerdasan anak cerebral palsy mulai dari tingkat yang paling rendah sampai gifted. Sekitar 45% mengalami keterbelakangan mental dan 35% lagi mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas rata-rata, sedangkan sisanya cenderung di bawah rata-rata. Yang keempat yaitu kemampuan berbicara. Anak cerebral palsy mengalami gangguan wicara yang disebabkan oleh kelainan motorik otot-otot wicara terutama pada organ artikulasi seperti lidah, bibir, dan rahang bawah. Dan ada pula yang terjadi karena kurang dan tidak terjadi proses interaksi dengan lingkungan. Dengan keadaan yang demikian, maka bicara anak-anak cerebral palsy menjadi tidak jelas dan sulit diterima oleh orang lain. Yang kelima yaitu emosi dan penyesuaian sosial. Karakteristik yang terakhir ini adalah respon dan sikap masyarakat terhadap kelainan pada anak cerebral palsy mempengaruhi pembentukan pribadi anak secara umum. Emosi anak sangat bervariasi, tergantung rangsangan yang diterimanya. Secara umum, tidak terlalu berbeda dengan anak-anak normal, kecuali beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dapat menimbulkan emosi yang tidak terkendali. Sikap atau penerimaan masyarakat terhadap anak cerebral palsy dapat memunculkan keadaan anak yang merasa rendah diri atau kepercayaan dirinya kurang. Selain itu, anak-anak cerebral palsy juga mudah tersinggung dan suka menyendiri, serta kurang dapat menyesuaikan diri dan bergaul dengan lingkungannya. Anak berkelainan mental, emosional, karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama, intelektual dalam pencapaian tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan bagi tunagrahita selalu di bawah rata-rata dengan anak yang seusia sama. Demikian juga perkembangan kecerdasan sangat terbatas. Mereka hanya mampu mencapai tingkat usia mental setingkat usia mental anak usia mental untuk sekolah dasar kelas 4 atau kelas 2. Bahkan ada yang mampu mencapai tingkat usia mental pendidikan anak berkebutuhan khusus setingkat usia mental anak prasekolah. Yang kedua, segi sosial. Nah, dalam kemampuan bidang sosial juga mengalami kelambatan kalau dibandingkan dengan anak normal. Hal ini ditunjukkan dengan pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Waktu masih kanak-kanak, mereka harus dibantu terus-menerus, disuapi makanan, dipasangkan dan ditanggalkan pakaiannya, diawasi terus-menerus. Setelah dewasa, kepentingan ekonominya sangat tergantung pada bantuan orang lain. Yang ketiga, ciri pada fungsi mental lainnya. Mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. Jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih hingga kurang tangguh dalam menghadapi tugas. Pelupa dan mengalami kesukaran mengungkapkan kembali suatu ingatan, kurang mampu membuat asosiasi, serta sukar membuat kreasi baru. 4. Ciri dorongan dan emosi. Perkembangan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitannya masing-masing. Anak yang berat dan sangat berat ketunagrahitannya hampir tidak memperlihatkan dorongan untuk mempertahankan diri. Dalam keadaan haus dan lapar, tidak menunjukkan tanda-tandanya. Mendapat perangsang yang menyakitkan, tidak mampu menjauhkan diri dari perangsang tersebut. Kehidupan emosinya lemah, dorongan biologisnya dapat berkembang tetapi penghayatannya terbatas
pada perasaan senang, takut, marah, dan benci. Anak yang tidak terlalu berat ketunagrahitannya mempunyai kehidupan emosi yang hampir sama dengan anak normal, tetapi kurang kaya, kurang kuat, kurang beragam, dan kurang mampu menghayati perasaan, bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Selanjutnya, karakteristik anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditujukan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Pada hakikatnya, anak-anak tunalaras memiliki kemampuan intelektual yang normal atau tidak berada di bawah rata-rata. Kelainan ini lebih banyak terjadi pada perilaku sosialnya. Beberapa karakteristik yang menonjol dari anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan perilaku sosial ini adalah: yang pertama, karakteristik umum. Di sini dia mengalami gangguan perilaku, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan, sulit konsentrasi, tidak mampu bekerja sama, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, berbohong, tidak bisa diam, tidak dapat dipercaya, suka mencuri, mengejek, mengalami kecemasan, khawatir, cemas, ketakutan, merasa tertekan, tidak mau bergaul, menarik diri, kurang percaya diri, bimbang, sering menangis, malu, dan sebagainya. Selanjutnya, kurang dewasa, suka berfantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, suka mengantuk, mudah bosan, dan sebagainya. Selanjutnya, agresif, memiliki gang jahat, suka mencuri dengan kelompoknya, loyal terhadap teman, jahatnya sering bolos sekolah, sering pulang larut malam, dan terbiasa minggat dari rumah. Yang kedua, sosial atau emosi, yaitu yang pertama sering melanggar norma masyarakat, kedua sering mengganggu dan bersifat agresif, yang ketiga secara emosional sering merasa rendah diri dan mengalami kecemasan, yang ketiga karakteristik akademik, yang pertama hasil belajarnya seringkali jauh di bawah rata-rata, yang kedua sering tidak naik kelas, yang ketiga sering membolos sekolah, yang keempat sering melanggar peraturan sekolah dan lalu lintas. Karakteristik anak berbakat. Anak berbakat dalam konteks ini adalah anak-anak yang mengalami kelainan intelektual di atas rata-rata. Nah, beberapa karakteristik yang menonjol dari anak-anak berbakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Kitanto dan Kirby dalam Mulyono pada tahun 1994. Dalam ini menjelaskan hal ini sebagai berikut, yaitu karakteristik intelektual, yang mana diantaranya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, proses belajar yang sangat cepat. Yang kedua, tekun dan rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, rajin membaca. Yang keempat, memiliki perhatian yang lama dalam sebuah bidang khusus. Yang kelima, memiliki pemahaman yang sangat maju terhadap suatu konsep. Yang keenam, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademi. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik sosial emosional terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, mudah diterima teman-teman sebayanya dan orang dewasa. Yang kedua, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif. Yang ketiga, kecenderungan sebagai pemisah dalam suatu pertengkaran. Yang keempat, memiliki kepercayaan tentang persamaan derajat semua orang dan jujur. Yang kelima, perilakunya tidak defensif dan memiliki tantangan rasa. Yang keenam,
bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol emosinya sesuai situasi dan merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menanggulangi masalah sosial. Yang ketiga, karakteristik fisik kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu berpenampilan rapi dan menarik. Yang kedua, kesehatannya berbeda lebih dari di atas rata-rata. Adapun selanjutnya karakteristik anak berkesulitan belajar. Nah, karakteristik anak berkesulitan belajar ini merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi atau prestasi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Learning disability merupakan suatu istilah yang mewadahi berbagai jenis kesulitan yang dialami oleh anak, terutama yang berkaitan dengan masalah akademis. Untuk memahami anak berkesulitan belajar si efektif memang harus mengenal karakteristik untuk ciri-ciri khusus yang muncul pada anak berkesulitan belajar yang umum baru-baru terdeteksi setelah anak berusia 8-9 tahun atau kelas 3 sampai kelas 4 SD. Maksud pada kelompok kesulitan belajar akademi, hal ini dikarenakan kesulitannya mengenal karakteristik anak sejak dini. Adapun karakteristik yang dapat diamati adalah adanya kesengajaan atau deskriptif antara potensi anak dengan prestasi atau akademik dan perkembangan yang dicapai. Kesengajaan ini minimal 2 level akademik atau 2 tahun perkembangan memiliki kesulitan pada suatu bidang akademik atau perkembangan yang tertinggal dibandingkan dengan bidang akademik atau perkembangan lain yang dimiliki oleh anak atau perbedaan indera individual.